Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas otomasi sistem industri. Sebelumnya, untuk memperkenalkan dari tim kami, yaitu saya sendiri Aditya Firmansyah, Igede Prima, Abrian, Natania, dan Nika Adeksari. Di sini latar belakang, kebakaran merupakan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki setiap organisasi atau perusahaan. Kebakaran sering terjadi karena terbentuknya api secara besar dan meluas. Karena api yang dihasilkan dapat merusak dan merugikan baik bangunan maupun manusia yang ada di dalamnya. Di sini, dalam sebuah bangunan, untuk mengatasi atau menghindari terjadinya kebakaran, digunakan yaitu alat berupa smoke detector. Smoke detector adalah perangkat keamanan yang didesain untuk mendeteksi asap. Fungsi alat ini untuk memberi peringatan tentang bahaya kebakaran. Kemudian di sini ada beberapa jenis smoke detector. Yang pertama adalah ionization smoke detector, yaitu untuk mendeteksi perubahan aliran listrik yang disebabkan oleh partikel-partikel asap yang mengionisasi udara. Kemudian ada dual sensor smoke detector, yaitu kombinasi dari teknologi ionisasi dan fotoelektrik. Kemudian ada photoelectric smoke detector, yaitu menggunakan cahaya untuk mendeteksi partikel-partikel asap. Kemudian di sini ada beam smoke detector, yaitu menggunakan sinar inframerah yang dikirim melintasi ruangan yang diterima oleh pemancar. Kemudian untuk komponen smoke detector yaitu sensor asap. Sensor asap adalah perangkat yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi asap yang memiliki komponen kimia mudah terbakar. Kemudian microcontroller, yaitu pusat kontrol yang sangat penting karena tidak hanya melakukan deteksi fisik melalui sensor, tetapi juga mengelola dan menginstrumentasikan data. Kemudian power source sebagai sumber daya listrik untuk detektor asap. Kemudian di sini ada buzzer alarm. Buzzer alarm berperan sebagai alarm suara yang memberikan peringatan secara auditif. Kemudian selanjutnya ada light emitting diode atau LED. LED ini perangkat yang semikonduktor memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya. Kemudian di sini ada prinsip kerja smoke detector. Yang pertama yaitu mendeteksi partikel asap. Perangkat smoke detector mempunyai komponen sensor yang rentan terhadap partikel asap. Kemudian mengaktifkan bunyi alarm. Pada saat smoke detector mendeteksi asap sampai batas yang ditentukan, maka alarm akan berbunyi. Dan selanjutnya adalah mengaktifkan indikator sensor. Smoke detector dapat juga dihubungkan dengan sistem alarm. Kemudian kelebihan dari smoke detector yaitu memiliki beberapa kelebihan bagi pengguna, antara lain mencegah kebakaran meluas, mencegah kerugian material, perlindungan dan keselamatan, kemudian sistem otomasi. Selanjutnya di sini ada kekurangan smoke detector, yaitu keterlambatan deteksi. Sensor asap yang kurang sensitif dapat mengakibatkan keterlambatan pada deteksi asap. Kemudian ketidakmampuan mengirim sinyal. Sensor asap yang tidak dapat mengirim sinyal peringatan dapat cepat atau tidak dapat terhubung dengan sistem peringatan. Kemudian kegagalan deteksi, yaitu kemampuan sensor asap yang gagal mendeteksi asap. Dan selanjutnya adalah ketergantungan pada sensor tunggal. Jadi pada smoke detector hanya terdapat sensor tunggal. Kemudian ada pengaplikasian smoke detector, yaitu pertama pada dunia industri. Pada pabrik-pabrik biasanya banyak menggunakan smoke detector, terutama pabrik yang memiliki bahan kimia mudah terbakar. Kemudian industri perhotelan, yang biasanya dari setiap hotel, terutama di kamar pelanggan, pasti terpasang smoke detector untuk mendeteksi berbagai jenis asap yang dapat memicu kebakaran. Kemudian di industri penerbangan, setiap bandara pasti memiliki smoke detector. Dan selanjutnya di industri transportasi, yaitu di beberapa terminal atau stasiun
diberikan smoke detector untuk mendeteksi potensi kebakaran yang akan terjadi. Kemudian di sini ada dampak kebakaran tanpa sensor asap. Yang pertama yaitu resiko terjebak api dan asap lebih tinggi. Jika tidak ada smoke detector, maka tidak ada peringatan dini untuk kebakaran, sehingga dapat membuat resiko terjebak api lebih besar. Kemudian menyebabkan kerusakan properti dan kecelakaan jiwa yang parah. Selanjutnya mengurangi waktu evakuasi. Kemudian tips penggunaan sensor asap. Sensor asap sesuai dengan kebutuhan bangunan, yaitu beberapa bangunan harus menyesuaikan sensor asap yang akan dipasang. Kemudian pasang sensor asap pada ruangan yang berpotensi kebakaran. Ruangan yang berpotensi kebakaran yaitu ruangan penyimpanan yang biasanya mengandung bahan kimia mudah terbakar. Sengaja melakukan pengujian sensor secara teratur dan melakukan perawatan sensor asap. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sensor asap merupakan perangkat penting untuk keselamatan bangunan pada dunia industri. Sensor asap dapat membantu penyelamatan dari api dengan cepat dan aman, serta membantu mencegah kerusakan properti akibat kebakaran. Memilih sensor asap yang tepat dan memasangnya dengan benar sangatlah penting. Pastikan untuk menguji sensor asap Anda secara teratur dan mengganti baterai setiap tahunnya. Baik, demikian untuk presentasi tentang smoke detector atau sensor asap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.